Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tentang em, apa itu reliabilitas, apa itu validitas, dan apa perbedaan antara keduanya. Ya. Nah, ini kita perlu ketahui bahwa ada yang disebut dengan reliabilitas, reliability, dan validity. Apa perbedaan keduanya? Ya. Karena masih ada saja yang tertukar dan secara tradisional banyak skripsi, tesis, bahkan bahkan saya sendiri pernah ya. Itu konsep validitas tertukar ya dengan reliabilitas. Ya, oke, nanti saya akan jelaskan ya. Oke, jadi yang pertama adalah reliability. Ya, reliability ini artinya secara bahasa dari kata rely yang artinya handal, dapat diandalkan. Ya, dapat diandalkan. Ya, dapat diandalkan atau bisa dikatakan akurat. Akurat. Ya, unit-unit di dalamnya itu akurat. Tidak ada unit-unit di dalam alat ukur itu yang rusak, berarti gitu ya. Kalau Anda punya alat eh, oximeter ya, yang sering dipakai buat melihat saturasi oksigen ya. Nah, itu kan ada unit-unitnya ya. Ada infrarednya, ada macam-macam, baterainya, listriknya. Itu semua unit-unitnya bekerja dengan baik, akurat. Tidak ada satu dua unit yang bermasalah. Nah, gitu ya. Itu kalau dalam alat-alat ini. Jadi dapat diandalkan. Hasilnya dapat diandalkan. Oximeter itu. Contoh lain yang sering terjadi nih kalau tukang bangunan tahu ya. Meteran itu gak sama tuh. Gak sama. Ada yang ya coba ya ditarik meteran itu. Itu kalau yang murah-murah itu suka nggak akurat ya. Ditarik meteran itu suka nggak sama itu. Ya. Kadang dia jarak antar itunya nggak beres itu. Sehingga ada beberapa unit yang bermasalah di titik-titik tertentu bermasalah. Sehingga meteran panjang itu jadi tidak reliable. Ya, tidak reliable. Nah, itu yang disebut dengan reliable. Terkait dengan akurasi, terkait dengan presisi, ya, seperti itu ya. Contoh lain ya, contoh lain. Timbangan badan. Timbangan badan ya. Timbangan badan itu ya, ada timbangan badan. Biasanya berat kita, kalau saya biasanya timbang 80 misalkan. 80. Ya. Kalau di puskesmas bagus timbangannya 80. Tapi di tempat saya yang saya beli kok 82. Oh, banyak lebih ya. 2 kilo lumayan ya. Nah, kenapa? Karena ada unitnya, ada unit-unit di dalamnya itu, komponen di dalamnya yang bermasalah, entah pernya kayak entah seret ya, harus dikasih apa namanya? Dikasih pelumas biar licin, nggak ngerti ya. Jelas ada komponennya yang nggak beres sehingga tidak reliable. Ya, tidak punya reliabilitas yang bagus. Jadi itu persoalan reliabilitas. Bukan persoalan validitas. Valid sih valid alat ukurnya itu. Ya, valid ya. Cuma gak akurat. Ya, gak akurat. Metriknya gak akurat. Keluar angkanya itu gak akurat. Ya, keluar angkanya itu gak akurat. Contoh lain adalah thermal gun itu ya. Termometer gun itu. Itu kadang-kadang berbeda antara satu alat dengan alat lain. Yang murah-murah itu suka nggak akurat. Kenapa? Ada komponennya di unit di dalamnya yang nggak beres, yang payah di situ. Itu tidak reliable, tidak bisa diandalkan. Ya, tidak bisa diandalkan. Itu yang dimaksud dengan reliable. Secara secara singkat, secara simpel.
Nah sekarang validity. Validity itu apa? Reliable terkait dengan keandalan. Kalau validity, cara mengukurnya sesuai dengan keinginan yang dimaksud. Jadi terkait dengan caranya. Misalnya thermal gun itu, ya kan? Dia pakai infrared. Karena infrared itu bisa menangkap eh, gelombang panas, kan gitu ya. Saya kurang tahu tapi ya dia mesti pakai infrared itu. Ya, tapi yang dipakai bukan infrared, melainkan sinar UV misalkan, atau sinar yang lain gitu ya. Itu nggak valid gitu, nggak valid. Karena yang diinginkan itu tentang informasi panas yang bisa didapatkan dari infrared, kan gitu ya. Nah contoh lain misalkan eh, termometer ya, termometer itu yang standar itu, standar ya. Nah dia kan pakai apa, pakai air raksa itu, biar kalau dia memuai dia bisa signifikan perubahannya. Nah, kemudian diganti dengan cairan lain yang tidak sensitif terhadap panas. Tujuan kita akan mengukur panas, gitu ya. Tujuan kita mengukur panas, ya kan? Tujuan kita mengukur panas. Harus air yang sensitif terhadap panas. Ya, itulah air raksa itu. Nah, sehingga tidak valid. Jadi valid ini terkait dengan sesuatu alat ukur sudah sesuai dengan tujuannya. Itu namanya valid. Ya. Meteran yang tadi yang harga murah itu sudah valid sebetulnya. Valid. Meteran itu valid, tapi tidak reliable. Benar dia menggunakan panjang, menggunakan jarak, dan menggunakan apa, elemen besi itu, besi gulungan itu untuk menyamakan jarak yang ingin diukur ya, dengan parameter yang dia letakkan di gulungan besi itu. Sudah betul itu, secara konsep sudah betul, valid ya. Namun secara keandalan tidak reliable karena ada unit-unit yang bermasalah gitu. Seperti juga timbangan. Timbangan juga ya secara konsep sudah tepat ya, menggunakan tekanan. Ya, menggunakan tekanan yang dikonversi menjadi berat nanti. Ya, dikonversi nanti jadi berat. Sudah benar itu tekanan. Ya, tekanan. Sudah valid, namun ketika metriknya tidak benar, ada unit yang rusak, jadi tidak bisa diandalkan gitu. Jadi valid ini terkait dengan cara mengukurnya sudah tepat atau belum. Itu yang disebut dengan validity ya, validity. Nah seperti contohnya tes apa namanya, antigen tes antigen itu kan dia mengukur reaktif non reaktifnya itu atau positif negatifnya kan dari apa sih namanya, komposisi di lendir di hidung ya kan, karena tempat berkumpulnya virus di situ ya. Konsepnya sudah betul, caranya betul gitu ya, caranya betul ya. Nah kalau itu sodokannya dipakai di kuping, ya itu tidak valid. Tidak, konsepnya nggak begitu gitu. Konsep tidak mengukur apa yang ingin diukur. Karena validitas itu adalah mengukur apa yang hendak diukur. Yang ingin diukur adalah apa namanya, komposisi lendirnya itu. Ya, adanya virus atau protein, suatu protein virus di komposisi lendirnya, malah bukan di lendir di hidung, malah di tempat lain. Berarti kan gak valid nih, konsepnya keliru. Nah ini yang tidak valid ya, tidak valid ya. Atau dia tercemar di lendirnya tidak ada apa-apa, terus tercemar dari droplet sebelahnya bersin gitu masuk ke dalam apa namanya tisunya itu, jadi tidak valid ya, tidak valid karena yang diukur, yang ingin diukur si A, yang ingin diukur malah mengukur si B, jadi tidak mengukur apa yang hendak diukur. Oke, nah itu secara
mudahnya seperti itu reliabilitas dan validitas. Nah sekarang reliabilitas dan validitas dalam konsep alat ukur psikologi ini ada agak sedikit berbeda. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada dari sisi alat ukur psikologi. Ya, reliabilitas itu seperti apa? Nah, di dalam alat ukur psikologi juga alat ukur yang dapat diandalkan tidak ada elemen-elemen, komponen-komponen yang keliru di dalamnya, kan gitu. Ya. Nah, tidak ada komponen-komponen yang keliru di dalamnya. Ada suatu alat ukur, nih alat ukur sebuah alat ukur contoh, kan ada komponen-komponen ya, itemnya itu ya. Ini ada aspeknya misalkan. Ada aspeknya misalkan. Dua aspek misalkan. Nah, ini komponen-komponennya nih. Item-itemnya ini. Nah, ini sudah tepat tidak keliru. Sudah tepat tidak keliru dan konsisten. Ya. Jadi tidak ada permasalahan di dalam komponen-komponennya. Ketika ada satu item yang tidak konsisten, ya tidak konsisten itu. Jadi di luar tidak berhubungan dengan item-item lain di luar ini, misalkan di sini. Nah ini komponen-komponen yang mengganggu, dan ini unit-unit yang rusak, yang melemahkan kehandalan daripada sebuah alat ukur, dan ini bisa dipertimbangkan untuk dieliminasi, kan gitu ya. Ini bisa dipertimbangkan untuk dieliminasi. Nah, ini konsep reliability dalam alat ukur psikologi, karena biasanya alat ukur psikologi terdiri dari komponen-komponen. Kalau tadi mesin itu juga ada komponen-komponennya. Nah, alat ukur psikologi komponen-komponennya adalah item-item itu. Item dikatakan rusak atau dikatakan tidak berfungsi dengan baik dan tidak membantu fungsi daripada alat ukur itu adalah ketika salah satunya adalah tidak konsisten dengan grup item yang lain. Ya. Orang ngisi ini tinggi, ngisi ini tinggi, ngisi ini tinggi. Yang ini rendah, ini rendah, ini rendah, gitu ya. Atau ini nggak beraturan, berarti ini nggak nyambung sama yang lain ini. Nah inilah yang membuat keandalannya berkurang. Dalam hitungan reliability test, dia punya item total correlation-nya rendah. Item total correlation-nya rendah. Kalau kata para ulama statistik di bawah 0,3 kan gitu. Di bawah 0,3 dia nggak nyambung. Orang saya bilang setuju, tapi item itu selalu bilang nggak setuju gitu. Saya orang yang gini, setuju, saya ini nggak setuju. Kenapa yang nggak setuju? Nggak nyambung itemnya. Saya bilang nggak setuju kan gitu. Ya berarti tidak konsisten. Atau item total correlation-nya rendah istilahnya gitu. Nah ini kita bicara tentang reliability, keandalan. Ya, menjamin bahwa alat ukurnya konsisten satu sama lain, atau misalnya konsistensi internal, kan gitu. Nah ini disebut dengan konsistensi internal. Secara internal dikonsisten satu item dengan item lainnya itu ya dalam tanda kutip relevan, bermiripan, bukan sama ya, tapi bermiripan. Kalau saya bilang agree, yang lain juga cenderung agree. Ada satu item, dua item disagree atau strongly disagree, selalu itu, maka dia akan menjadi tidak konsisten. Ya. Contoh ya, kalau kalian tahu alat ukur satisfaction with life scale, itu item nomor 6 itu di Indonesia suka nggak konsisten. Karena pertanyaannya gini, jika saya ingin mengulang hidup saya, jika saya bisa mengulang hidup saya ingin dia kan unfavorable ya, saya ingin merubah saya ingin merubah banyak hal gitu ya, pokoknya gitu ya. Ini item yang nggak konteks di Indonesia nih, nggak konteks kayak gini nih, nggak masuk konteks kita nih, nggak ada istilah kita bisa merubah masa lalu gitu, rada-rada kurang konteks, sehingga dia
nggak sejalan dengan konteks kita dan menjadikan dia nggak konsisten dengan item yang lain gitu. Rasanya tuh beda gitu dengan item yang lain, sehingga orang meresponnya agak beda. Mau bilang setuju juga maksudnya gimana gitu ya. Sehingga jadilah dia selalu item total correlationnya selalu rendah tuh. Coba aja kalau nggak percaya. Ya gunakan itu. Siap suka rendah itu ya. Ya kadang juga bagus, tapi sering kali itu biasanya paling rendah tuh item total correlationnya. Karena emang kita nggak paham maksudnya gimana, kok mengulang hidup tuh gimana gitu ya. Nah ini semua adalah bicara tentang reliability, konsisten. Nah, konsisten internal ya, item-item semakin konsisten ini, maka ini akan mendukung alfa Cronbach yang semakin besar, kan gitu. Jadi kalau ditanya alfa Cronbach tuh dari mana sih? Dari semakin konsisten ini. Jadi kalau ada, ya pasti tinggi alfa Cronbachnya. Tapi kalau ada item yang nggak karu-karuan, nggak konsisten, nggak konsisten, nggak karu-karuan begini, pasti alfa Cronbachnya rendah. Ya kan, nggak konsisten. Jadi ini item total correlation itu apa sih? Ini di total, semua di total ini. Yang bulat ini total ya. Nah, apakah yang kecil-kecil ini masuk di dalam bulatan ini? Gitu lah. Masuk tuh dalam arti berhubungan. Ketika bulatan besar ini tinggi, dia tinggi. Ketika bulatan besar ini rendah, dia rendah. Nah, ini disebut dengan reliability. Oke. Konsisten. Konsep yang pertama. Keandalan dari segi internal. Yang kedua, keandalan dari segi waktu. Konsisten dalam segi waktu. Ya. Oh, tadi keandalan dari segi komponen-komponennya. Ya. Sekarang dari segi waktu. Seharusnya ketika Anda dites hari ini, Anda dites dan Anda itu cerdas, kan gitu, IQ-nya 130. Maka besok atau minggu depan IQ Anda ya tidak lebih dari 130. Sama. 1 minggu, 2 minggu, hendaknya sama. Tidak ada perubahan yang besar. Apalagi IQ. Kalau stres mungkin berubah. Stres. Ya, tapi kalau IQ, personality, nggak mungkin Anda tiba-tiba dari extraversion ke introversion itu. Ya, nggak mungkin secepat itu perubahannya. Ya. Sehingga kalau berubah di alat ukurnya, berarti alat ukurnya nggak beres, kan gitu. Ya kan? Berarti alat ukurnya nggak beres. Maksudnya mengukur sesuatu personality, tapi kok bisa berubah-ubah begini? Nah, alat ukurnya nggak beres. Nah, makanya harus dites, dites ya. Alat ukur yang bagus adalah konsisten ya, si A saat ini 130, besok 130, si B 127, 126,5 masih oke lah, ada error kan gitu. Si C 120, 1,05, masih oke lah gitu loh. Jadi apa namanya? Ada konsistensi antar waktu, time. Kalau tadi perspektifnya adalah konsistensi komponen, ya sekarang kok konsistensi antar waktu. Nah ini juga kita bicara tentang reliability, keandalan. Kalau antar waktu itu tidak bisa menggambarkan hal yang sama, maka dia tidak bisa diandalkan. Nah, ada nggak cara rumusnya? Ada, namanya test retest. Di konten saya ada, silakan searching aja di konten saya seperti apa cara melakukan test retest. Oke, sekarang validity. Validity sebenarnya sudah ada, saya punya konten tentang validity banyak. Nah, prinsipnya validity adalah kalau tadi reliability tentang komponen-komponennya adalah konsisten, tidak ada persoalan, tidak ada kerusakan komponen di dalamnya. Kalau validity adalah contoh ya, kita bikin item bagus. Kita bikin item bagus tadi ya, konsisten ya. Ini syukur dua aspek, misalkan konsisten, bagus, alfanya bagus nih. Alfanya bagus. Item total correlation semua bagus. Misalkan skala bersyukur ya, bersyukur.
syukur gitu, contohnya. Tapi ya bagus sih, syukur bagus, tapi tentang apa? Tentang syukurnya itu hanya menanyakan tentang kepuasan ketika dalam kesulitan, ketika dalam keterbatasan, ketika dalam kesusahan, ketika dalam mendapatkan sesuatu yang sedikit, ketika mendapatkan sesuatu di luar, di bawah ekspektasi. Itu item-itemnya. Ya orang menjawab dengan sejujurnya dan bagus, itemnya bagus. Tapi ya, itu bukan syukur tuh gitu. Syukur tuh bukan itu. Jadi keliru dia dalam mengkonstruk syukur. Itu bukan syukur, dalam Islam tuh namanya qanaah. Jadi malah ke arah qanaah. Nah, ini targetnya nggak kena dia. Nggak kena targetnya ini. Sementara validitas adalah mengukur apa yang hendak diukur. Hendaknya sih ini, tapi nggak kena, malah kena ke sini. Jadi kayak tidak valid. Jadi tidak valid. Nah, ini maksud validitas ya. Jadi tidak ingin mengukur syukur tapi malah mengukur yang lain gitu. Contohnya saya sering kasih contoh lain. Contoh lainnya. Ini paham lah ya. Contoh lain. Ada orang bikin soal matematika. Matematika. Nomor 1. Dari mana lahir Pitagoras? Seorang ilmuwan matematika, Pitagoras. Di mana lahirnya dia? Kan gitu. Tahun berapa dia lahir? Pitagoras ini 3. Ada hukum Archimedes. Siapakah si Archimedes ini? Ya, Archimedes itu siapa? Dan ini bagus, itemnya bagus. Yang cerdas bisa jawab, yang cerdas nilainya tinggi. Ya, yang sedang-sedang saja nilainya sedang, yang tidak paham, yang tidak cerdas ya nilainya rendah. Bagus. Akurat. Ya, mengukur. Metriknya bagus. Nah, ini reliability nih. Ini rely. Ini bisa diandalkan nih. Soal-soalnya bisa diandalkan, bisa membedakan. Bisa membedakan mana yang cerdas, mana yang tidak. Itu juga termasuk kemampuan membedakan itu, kemampuan kehandalan dia mengukur ya. Akurasi ukuran itu. Termasuk reliability itu. Ya, kemampuan membedakan itu bagus secara kemampuan membedakan orang. Tapi ini nggak valid. Kenapa? Ini soal matematika atau soal sejarah? Yang jelas ini soal sejarah dan bukan matematika. Jadi tidak valid. Seperti itu contohnya. Contoh lain seperti itu. Ya, contoh lain seperti itu. Ya. Nah, oke, ini semakin jelas ya. Jadi itu bedanya validitas dan reliabilitas. Jadi konsistensi oke, akurasi oke, mampu membedakan oke. Tapi nggak itu yang dimaksud. Itu nggak valid namanya. Ya, jadi seperti ada istilah pertama, ini targetnya nih. Ada target variabelnya tuh ini yang harus diukur. Dan item itu bagus. Nah, mengukur target. Item-itemnya mengukur target ini. Nah, ini namanya valid dan reliable. Ini valid dan reliable. Valid, reliable. Ini yang dicita-citakan kita ini. Ada reliable, tidak valid. Ini targetnya nih. Target variabelnya ini. Tapi malah mengukur yang lain. Bagus tapi dia. Reliable, tapi tidak valid. Ada juga valid tidak reliable. Valid tidak reliable, valid pas di targetnya, pas kena. Tapi itemnya banyak yang nggak konsisten, kurang bagus metriknya. Pakai bagus, konsepnya bener. Ya, 1 tambah 1
1 adalah 1 tambah 1. Nomor 2, 2 tambah 4. Nomor 3, 3 tambah 7. Nomor 5, 2 kurang 1. Bagus, itu soal matematika valid, cuma nggak bisa mengukur. Nggak bisa mengukur itu kayak gitu. Sehingga nggak konsisten itemnya. Yang cerdas bisa jawab bagus, yang bodoh juga bisa jawab bagus. Itu namanya valid tapi tidak reliable. Ada juga yang sudah tidak valid, tidak reliable. Ini targetnya nih, variabelnya ini. Tapi malah ngomongin yang lain, udah gitu nggak konsisten. Nah, ada juga yang begitu. Nah ini murokap ya, jahil murokap. Wah, kebodohan yang Nah ini apa namanya, macam-macam ya, macam-macam daripada konsep validitas dan reliabilitas. Kira-kira seperti ini kira-kira perbedaannya ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.